Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Halo. Puji nama Tuhan, kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat kembali bersekutu, beribadah di dalam ibadah kelompok doa di malam hari ini. Mari bersyukur secara pribadi untuk setiap tuntunan, kasih, dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Kita tunduk kepala sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan yang kita rasakan sungguh sangat besar. Karena itu biarlah kita mau tetap memuji Dia, mengagungkan Dia, serta memuliakan nama-Nya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kita tidak dapat membalas setiap kasih setia Tuhan, namun biarlah kita tetap memuji dan menyembah Dia, mengiring akan Tuhan sepanjang hidup yang Dia masih anugerahkan bagi kita. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Puji nama Tuhan, mari berdoa. Kami memuji dan menyembah Engkau,
Tuhan Allah pemilik hidup kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sudah menuntun dan memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di saat ini kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk dapat beribadah, meskipun dari tempat kami masing-masing dalam persekutuan ibadah kelompok doa. Biarlah Tuhan menyertai ibadah kami saat ini dan melayakkan kami semua untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah di saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap memuji Tuhan dan biarlah kita terus mengiring Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada. Mari kita nyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 302, Iring Maha Tuhan. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, kita tetap setia melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Selidiki aku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu
Shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah kelompok doa pada malam ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam kesempatan yang indah dalam ibadah kelompok doa pada malam ini. Kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami agar apa yang kami baca, kami renungkan, kami diberkati lewat semuanya. Hamba yang menyampaikannya, urapi hamba dengan kuasa-Mu, agar perkataan hamba dapat dimengerti turut dengan pimpinan tuntunan Roh Kudus yang memimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita bersyukur bahwa Tuhan baik memimpin kehidupan kita sepanjang waktu-waktu yang telah berlalu sehingga pada malam ini suatu sukacita bagi kita meluangkan waktu kita untuk datang mendengar kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kelompok doa pada malam ini. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Yakobus pasal 1 mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita. Mari Bapak Ibu Saudara memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Puji nama Tuhan. Kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul sikap iman di tengah badai pencobaan. Ya, sikap iman di tengah badai pencobaan. Dalam kehidupan kekristenan, soal cobaan selalu datang menggoda. Tentu kita sebagai orang yang percaya yang terutama, karena Bapa segala pendusta tahu bahwa kita adalah milik Allah. Dia ingin menarik kita kembali. Pencobaan yang dapat berupa keinginan untuk hidup lebih kaya dengan menghalalkan segala cara dan menyangkal Tuhan Yesus, atau cenderung untuk tetap hidup dalam hawa nafsu atau keinginan daging, atau tetap membalas kejahatan dengan kejahatan, dan sama sekali tidak mau mengampuni, apalagi berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sikap iman di tengah badai pencobaan ini, sebagaimana kita orang yang percaya, harus bertumbuh di dalam kita mengikuti Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pencobaan-pencobaan yang diperhadapkan kepada setiap pribadi kita orang yang percaya kepada Tuhan merupakan pencobaan yang harus dihadapi dan bukannya menjadi tanggung jawab Tuhan. Sering kali muncul pembenaran diri dari sikap kita, ya, seolah Tuhan yang berada di balik semua pencobaan yang kita alami. Tapi tak kalah kita kembali dalam pembacaan kita, ya, sikap yang jelas
tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sebab Tuhan tidak mencobai siapapun. Dia memberikan yang terbaik bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yakobus meyakini kita lewat pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa kehidupan beriman tidak menjadikan seseorang bebas dari berbagai pencobaan dalam kehidupan ini. Reaksi terhadap pencobaan yang datang dari luar membutuhkan tentu respon yang benar bagaimana kita menghadapi pencobaan yang kita hadapi. Apakah kita gampang marah, selalu mengatakan bertubi-tubi tantangan cobaan yang saya hadapi, atau selalu berkata kotor atau berbuat jahat, atau sebaliknya kita lambat untuk marah, tidak berkata kotor dan menolak berbuat jahat. Sikap yang benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan lewat pembacaan kita sebagai orang yang percaya yang menerima kebenaran firman Tuhan dengan mengaplikasikannya atau mengaplikasikan firman Tuhan itu dengan penuh sukacita dan bersyukur hanya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang membuat kita bertahan dalam menghadapi berbagai pencobaan dan tantangan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama, ada kuasa kebahagiaan, karena di dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang kita imani, apa yang kita ameni, karena firman Tuhan bukan sekedar bacaan. Firman Tuhan bukan seperti membaca koran, baca majalah. Firman Tuhan mengandung kuasa. Apa yang kita imani, ameni, yang kita baca, akan kita miliki kuasa darinya. Dan kebahagiaan artinya kehidupan kekristenan kita bukan kekristenan yang kosong, yang murahan, yang gampangan. Kekristenan yang kita miliki adalah kekristenan yang berisikan penyangkalan diri dan ketaatan kepada Tuhan Yesus dalam segala aspek kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kebahagiaan hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki seperti dikatakan dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit dalam Injil Matius pasal 5. Ucapan-ucapan bahagia bagi mereka yang taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kebahagiaan di dalam Yesus yang membuat kita mampu untuk menghadapi tantangan atau cobaan yang kita hadapi. Karena kita mempunyai pengharapan, karena firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Kebahagiaan yang menunjukkan pada daya tahan yang sempurna saat iman kita diuji oleh berbagai pencobaan. Sama seperti Tuhan Yesus yang menang saat dicobai oleh iblis dan terus memperkatakan firman Allah dalam mengatasi tipu daya iblis yang ingin memperdayakan kita. Sebagaimana Yesus telah menang karena perkataan firman Tuhan, demikian juga dengan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kemenangan ada di pihak kita, tak kalah kita bersandar sepenuhnya kepada Sang Pemilik kehidupan. Firman Tuhan mengajarkan kita harus menjadi pemenang. Karena kita sudah mempunyai caranya. Kita memiliki firman Tuhan. Bagaimana caranya kita untuk menang atas segala tipu muslihat dari si jahat, dari segala pencobaan. Tentu dibutuhkan kemauan untuk benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Sebagaimana kita setia membaca firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar saja. Firman Tuhan katakan kita tidak boleh puas hanya pada apa yang terlihat di permukaan, sama seperti orang yang bercermin dan melihat wajahnya dan terus memperhatikan
wajahnya kembali. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya sekedar pendengar. Artinya, karakter pemarah, bicara hal-hal yang tidak baik, dan suka berlaku jahat, ya sudah seharusnya kita hentikan dan arahkan pandangan kita kepada Yesus. Lakukan tugas pelayanan kita, karena bukan hanya sekedar pendengar firman, kita adalah pelaku firman, karena kita adalah umat kudus milik Allah. Apa yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah milik Allah. Dari pencobaan yang datang kita bisa tangani, sebab kuasa Allah tetap bekerja dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Asalkan kita setia, tunduk kepada pimpinan Tuhan Roh Kudus, ikuti kehendak Tuhan. Allah memberikan kuasa yang memampukan kita dengan pertolongan seperti yang saya katakan, Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Yang berikut, hidup kita tidak hanya berurusan dengan banyak hal-hal yang fana saja, ya, atau duniawi. Ya, kita harus ingat kehidupan yang kekal. Ya, kita memperbaiki kehidupan kerohanian kita. Ingat apa kata firman Tuhan, agar kita selalu hidup seturut dengan standar kebenaran firman Tuhan. Kehidupan bahagia bersama dengan Tuhan bukan sesuatu yang temporer atau sementara waktu, ya, tetapi terus berlanjut sampai kepada kehidupan yang kekal, tentu yang kita dambakan sebagai orang yang sudah hidup di dalam Yesus Kristus. Kebahagiaan kita menjadi sempurna saat kita menerima mahkota kehidupan, tentu di dalam surga yang mulia yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Apa yang dikatakan 1 Petrus pasal 5 ayat 4, Wahyu pasal 2 ayat 10, dan 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, kita yang tahan uji tidak hanya bahagia dalam kehidupan sekarang, tetapi juga dalam kehidupan sampai kepada kekekalan. Ya, di saat kita masih dipercaya oleh Tuhan hidup dalam dunia ini, meskipun banyak tantangan, cobaan yang kita hadapi, tetapi hati kita ada sukacita, ada damai yang membuat kita percaya, bangga, berbahagia untuk menghadapinya dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita terus memelihara dan mempertahankan janji Tuhan Yesus yang indah. Apapun cobaan yang kita hadapi, kita akan selalu diberikan kekuatan, karena Roh Kudus yang tinggal tetap dalam hidup kita memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk terus maju bersama dengan Kristus, menjadi terang, menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Berkati kami apa yang sudah kami dengar, agar kehidupan rohani kami, iman kami bertumbuh di dalam kami mengiringi akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Biarlah tetap menjadi kekuatan dan yang akan menuntun langkah kehidupan kita, sehingga firman-Nya nyata dalam hidup kita lewat setiap perbuatan kita setiap hari. Saatnya kita akan mengucapkan syukur kita melalui pemberian persembahan. Kita akan memberikan persembahan dan kita nyanyikan bersama di tengah ombak dan arus pencobaan. Tuhan Yesus tetap memperhatikan kita. Dia selalu beserta dengan kita, sehingga apapun keadaan kita, Dia Tuhan yang senantiasa
persembahan kita dipimpin oleh Pak Inci. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas segala kebaikan. Tuntunan Tuhan telah memimpin kami dalam persekutuan kelompok doa pada malam ini. Dan juga kami bersyukur kami dapat pemberian untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang ada pada kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat bagi kami untuk memakainya seturut dengan pimpinan Tuhan. Dan hamba berdoa untuk setiap keluarga dari kelompok doa, kiranya Tuhan menuntun memelihara kehidupan kami dalam kami menghadapi pekerjaan, usaha, apapun yang kami kerjakan. Ajarlah kami selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah Tuhan pulihkan. Yang menghadapi masalah dalam keluarga, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diingatkan kembali lewat firman-Mu agar kami senantiasa memandang terus akan Dikau. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kelompok doa pada malam ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kelompok doa kita malam hari ini, dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.